Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan review kepada panjenengan semuanya. Saya akan mencoba untuk mereview sebuah buku yang tidak terlalu tebal, tapi insya Allah isinya cukup berbobot. Ya, di tangan saya ini ada buku yang berjudul Mana Dalilnya, ditulis oleh Abdul Latif Dahlan. Ini teman sekaligus guru saya yang menulis, tapi entah saya diakui sebagai murid atau tidak. Tapi banyak sekali ilmu yang saya dapat dari beliau. Buku ini tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis, artinya ya sedang-sedang lah. Jumlah halamannya sampai dengan, sebentar saya lihat dulu, sampai dengan 157 halaman. Jadi isinya ada 157 halaman. Buku Mana Dalilnya, mengupas atau mengungkap dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi buku ini sangat recommended sekali untuk panjenengan yang belajar mengenal lebih dalam apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekaligus amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita ketahui bersama belakangan ini banyak sekali aliran yang mengaku dia bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah benar mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di dalam buku ini dikupas secara tuntas. Buku ini pertama kali dicetak pada tahun 2017. Ya, di percetakan Mitra Karya. Dan buku ini telah ditasheh oleh Kiai Haji Muhib Aman Ali, Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, dan juga Kiai Haji Marzuki Mustamar, Pondok Pesantren Malang, sekaligus sebagai dosen Universitas Islam Negeri Malang, Jawa Timur. Kalau teman-teman Nahdlatul Ulama mungkin tidak asing lagi dengan Kiai Marzuki Mustamar, beliau juga sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Di dalam buku ini ada sekitar 70 pembahasan, 70 judul yang dibahas dalam buku ini. Disajikan secara simpel tapi sangat-sangat bermakna sekali. Jadi kalau jenengan mencari buku tentang dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu buku yang recommended adalah buku Mana Dalilnya, yang ditulis oleh Gus Latif atau bernama lengkap Abdul Latif Dahlan. Jadi dulur-dulur sekalian, ya, mungkin di sini saya bacakan sedikit tentang daftar isinya ya, biar jenengan tidak penasaran atau jenengan mungkin mencari beberapa referensi dan ada di dalam buku ini. Salah satu daftar isinya adalah kelompok yang mana sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di dalam buku ini dibahas secara tuntas, walaupun sekarang banyak sekali kelompok yang mengaku mereka bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi anehnya, kenapa mereka juga menyalahkan orang atau kelompok yang juga mengaku dari bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam buku ini dibahas siapa sih kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Iya. Dan juga ada poin yang membahas khusus kenapa madhab cuma 4. Ya, kita ketahui bersama madhab 4 yang terakomodir dalam khazanah keislaman yang terkenal hanya 4. Ya, salah satunya Imam Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Nah, di dalam buku ini akan dijawab secara rinci dan tuntas tentunya. Kenapa madhab hanya 4? Nah, ya. Dan juga ada perempuan haid haram di masjid. Nah, ini buku fikih wanita, tapi juga include dalam buku ini. Perempuan yang haid, bolehkah dia ke masjid? Atau bagaimana hukum perempuan haid ketika ia berada di dalam masjid? Selanjutnya, kunut dalam sholat subuh. Ini masalah klasik dan juga memang sampai saat ini perdebatan tidak pernah selesai ya, masalah kunut, walaupun pada ujungnya
kembali ke keyakinan masing-masing. Namun tidak ada salahnya bagi panjenengan semuanya yang ingin tahu dalil atau dasar hukum kenapa kita dalam sholat subuh disunahkan untuk membaca kunut. Di sini juga dijelaskan secara rinci. Oke, itu yang ketiga, judul yang ketiga. Yang selanjutnya adalah Maulid Nabi menurut Ibnu Taimiyah. Ya, lagi-lagi Maulid Nabi adalah masalah klasik. Namun seringkali hal itu dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang sesat dan ujung-ujungnya harus ke neraka gitu loh. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Maulid Nabi menurut pandangan Ibnu Taimiyah. Siapa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang banyak menjadi rujukan dari teman-teman kita Salafi Wahabi. Nah, siapa Salafi Wahabi itu? Ya, orang-orang yang bertaklid kepada Muhammad bin Abdul Wahab tentunya. Mereka mengaku atau tidak, ya itu terserah. Tapi sejarah mengatakan orang-orang yang disebut Wahabi adalah orang-orang yang bertaklid atau orang-orang yang mengikuti dan memiliki fanatisme sangat besar sekali kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karena itu mereka disebut Wahabi. Dan juga tentang ziarah kubur di sini juga dibahas, membaca Al-Quran di makam menurut Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah juga salah satu tokoh yang menjadi panutan orang-orang atau teman-teman kita dari Salafi Wahabi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, di sini juga ada pandangan beliau tentang ziarah kubur. Dan juga dibahas tentang haul dan manakiban, tradisi syura, ada juga khilafah. Khilafah atau tren apa ya? Yang belakangan ini tren digembor-gemborkan kembali ke khilafah. Kita butuh khilafah, solusinya khilafah. Nah, di sini apa benar sistem khilafah itu bisa diterapkan untuk saat ini? Atau memang sistem ini hanya khusus pada zaman Khulafaur Rasyidin atau khalifah-khalifah terdahulu yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, di sini juga akan dibahas. Oke, dulur, ya mungkin saya tunjukkan ya daftar isinya. Kalau jenengan penasaran, nah, saya tunjukkan daftar isinya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, kalau kurang jelas nanti saya potret, saya akan tampilkan di screenshot. Oke, demikian review saya tentang buku Mana Dalilnya. Buku ini sangat recommended bagi panjenengan yang ingin mempelajari dalil-dalil amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan hanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata amaliyahnya berbeda dengan Ahlus Sunnah kebanyakan yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi. Oleh karena itu, buku ini judulnya sangat sangat ringan sekali, tapi isinya sungguh luar biasa. Judulnya Mana Dalilnya? Karena pertanyaan itu seringkali diungkapkan dari orang-orang atau dari teman-teman kita Salafi Wahabi untuk menanyakan mana dalilnya. Mereka itu kayaknya kalau tidak ada dalil itu kurang afdol untuk mengamalkan sesuatu. Ya memang betul sih. Tapi kalau kita kan berbeda tradisi kita. Kalau seandainya kiai kita, ulama kita mengamalkan hal demikian, maka kita akan mengikutinya. Karena kita memiliki sebuah keyakinan, kiai saya tidak akan menyesatkan saya. Oke, demikian dulur. Jika jenengan berminat, buku ini bisa menghubungi siapa ya? Ini saya juga nggak tahu, tapi nanti saya tanyakan kepada Gus Latif. Kalau jenengan berminat, harus menghubungi siapa? Saya sendiri juga hanya satu-satunya ini stok saya. Kebetulan saya kok pengen mereview buku ini gitu loh. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, di sini ada 157 halaman
dan ada 70 poin pembahasan yang dibahas di dalam buku ini. Insya Allah bermanfaat kalau jenengan memilikinya. Ya, setidaknya buat referensi kita lah. Referensi kita. Dan yang kedua, setidaknya bisa sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.